Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan penyembahan. Kita akan bersama-sama bersatu hati untuk sama-sama berdoa dan kita merasakan lawatan Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sekalipun kami berada di rumah Tuhan, kami tetap akan berdoa bersatu hati Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dan dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh,
Tuhan, sehingga kami menjadi generasi muda yang berdampak bagi sekitar kami Tuhan, sehingga ya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Halo, Shalom. Kita jumpa lagi. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan kalau gitu. Sore ini kita mau sharing kebenaran firman Tuhan secara online. Tapi ini tidak mau mengurangi keinginan kita atau kerinduan kita untuk tetap dekat satu sama lain, tetap beribadah, tidak melewatkan waktu-waktu beribadah kita. Karena itu yang kita perlukan saat-saat ini. Di tengah-tengah masa yang seperti ini, kita perlu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan mulai firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul walau secara online, walau jarak dan waktu yang mungkin memisahkan kita. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada. Karena Engkau berjanji Engkau ada di setiap hati kami. Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh untuk tetap dekat denganmu. Karena denganmu kami berasa kuat. Denganmu kami tidak perlu takut Tuhan. Dan sore hari ini biarkan Roh Kudus juga membantu kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga membantu kami dalam melangkah dalam keseharian hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan semua yang percaya pernyataan ini sama-sama katakan amin. Saat-saat ini kita terpisah satu sama lain, ya kan? Jadi mungkin saat-saat ini saat-saat yang membosankan, saat-saat yang penuh ketakutan untuk sebagian orang. Ada juga yang bingung masa depan, bingung dan merasa terpenjara mungkin di rumah sendiri. Jadi ada yang sampai susah tidur, ada yang
kesepian, ada yang gabut, bahasa anak-anak zaman sekarang, ya kan? Hal ini sama apa yang dirasakan kalian dengan apa yang dirasakan para murid pada saat-saat setelah Yesus disalibkan. Mereka tuh merasa sepi. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ketakutan, mereka takut dikejar-kejar. Mereka ada yang melihat bagaimana Yesus disalibkan, begitu mengerikannya bagi mereka. Dan ada yang sampai akhirnya mau pulang, tapi mungkin juga merasa malu karena gagal. Ada juga yang akhirnya bersembunyi saja dan tidak tahu harus gimana. Dan Yesus tahu bahwa suatu saat para murid akan merasakan hal-hal seperti ini. Dia sudah berpesan pada para murid. Mari kita baca sama-sama di Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan, lihatlah, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Jadi perkataan Yesus ini diucapkan adalah saat-saat terakhir, saat mereka itu berkumpul dengan para muridnya. Jadi karena setelah itu Yesus mendoakan mereka, dan kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus ditangkap, disiksa sampai mati di atas kayu salib. Itulah pertemuan terakhir mereka pada saat-saat sebelum Yesus disalib. Saat-saat ini kita juga sama, gitu, merasakan hal-hal yang mungkin kesepian ya. Dan masalah kesepian ini bukan hal yang biasa sebenarnya. Masalah kebosanan ini bukan hal-hal yang biasa seharusnya. Jadi kita sebenarnya ini membuat kita memiliki dampak yang serius buat kesehatan kita sebenarnya, rasa kesepian ini. Bahkan perasaan kesepian ini dikaitkan dengan peningkatan depresi. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan pada saat-saat seperti ini gitu loh? Apa sih pandangan Yesus untuk hal-hal pada saat kita merasa saat-saat seperti ini, saat-saat kesepian seperti ini, saat-saat kebosanan, kebingungan? Yesus berkata bahwa dia tidak sendirian, bahkan dia berkata bahwa ada Bapa yang menyertai dia. Yesus sadar bahwa merasa sendiri itu merasa tidak merasa sendiri itu penting. Maka dari itu dalam Matius 28 ayat 20 dia juga berkata, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahwa Yesus menyertai kita setiap hari. Walau kita mungkin tidak merasakannya, tapi Yesus selalu ada. Yesus menyertai keseharian kita. Karena itu yang udah dia janjikan. Dia tidak mengingkari apa yang dia janjikan. Dia juga berjanji memberikan teman buat kita. Bahkan dia menjanjikan penghibur, Parakletos, untuk kita, yaitu Roh Kudus, yang memastikan bahwa kamu tuh gak pernah sendirian. Kita dapat baca ini di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahwa Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Selain janjinya untuk selalu menyertai kita dan janjinya untuk memberikan teman buat kita, dia juga berkata di Yohanes 16 ayat 32, dia juga berkata bahwa ayat 33 dia berkata bahwa kalian akan mendapatkan damai sejahtera. Bahwa dengan bersama Yesus, dengan adanya Roh Kudus, kita akan merasakan damai sejahtera. Mungkin itu yang kita perlukan saat-saat seperti ini. Saat-saat dunia yang penuh ketidakpastian, ketakutan, kebimbangan.
nggak ngerti masa depan kita seperti apa ke depannya, kita perlu adanya satu damai sejahtera, dimana yang membuat kita tenang. Kita bisa lebih kuat dalam menjalani hidup, keseharian hidup kita. Bahwa jika ada damai, maka rasa takut dan khawatir akan hilang. Karena nggak mungkin takut dan rasa yakin ada di saat yang bersamaan. Atau rasa khawatir dan damai itu ada bersama-sama, itu nggak mungkin. Sama seperti halnya gelap dan terang. Nggak mungkin gelap dan terang hadir di saat yang bersamaan. Saat terang hadir, gelap minggir. Dan selain dari damai sejahtera, apa sih yang buat kita tuh yakin dengan Yesus? Apa sih yang buat kita yakin sama Dia? Bahwa kita sudah tahu bahwa Dia sudah mengalahkan dunia ini, bahwa Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib. Bahkan Yesus juga merasakan saat-saat sendiri, saat-saat Dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sadar bahwa perasaan ditinggal sendiri itu gak enak. Perasaan seperti saat-saat seperti ini sendirian itu gak enak. Tapi dan Dia sudah mengalahkan hal itu. Dia taat, mati di atas kayu salib, dan sampai Dia bangkit, dan sekarang Dia bersatu dengan Bapa. Kalau Kaudarwan boleh gambarkan bahwa bangkit dari mati itu bukan sebuah jurus yang paling ultimate ya. Jadi nggak ada kejadian yang lebih dahsyat dibanding atau jurus atau kekuatan yang lebih hebat dari bangkit dari kematian, bahwa Dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan mati, ya kan? Jadi kalau masa kita akan lebih percaya kata-kata manusia yang nggak kekal, manusia yang berkata soal prediksi ke depan, nanti ke depan ini bakal seperti ini, seperti itu, bahwa atau mungkin ada pemikiran di otak kita sendiri yang berkata, gimana ya masa depan kita ya, aduh nanti bulan depan gimana ya, sekolah gimana ya, aku kuliah gimana ya, aku masih jomblo nih, aku gimana nih. Nah, kita kadang-kadang kita sibuk dengan pikiran-pikiran itu kita sendiri, tapi kita harus percayakan hidup kita kepada Dia. Dia sudah mengalahkan maut. Kepada siapa lagi kita bisa percayakan hidup kita selain kepada orang, pada satu sosok yang sudah mengalahkan maut? Ya cuma Yesus. Karena Dia sudah mengalahkan dunia ini. Dia serahkan nyawanya dan bangkit untuk kita, sehingga kita boleh percaya kepada Dia. Ada hal menarik sih sebenarnya selain dari bahwa kenapa sih kita saat ini merasa dicerai-beraikan, kita merasa terpisah satu sama lain. Di Yohanes 16 ayat ke-32 tadi, bahwa tertulis bahwa kita akan dicerai-beraikan. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, ini memiliki arti selain dicerai-beraikan, yaitu dispense blessing, yang berarti membagikan berkat. Jadi di saat yang sama kalian itu tidak berkumpul satu sama lain, kalian terpisah satu sama lain, tapi di saat yang sama kalian menjadi berkat, menjadi anugerah buat orang lain, dimanapun kalian ditempatkan, mungkin di lingkungan kalian, mungkin di keluarga kalian, mungkin yang masih kerja, mungkin di tempat kerja. Jadi itu yang dikatakan Tuhan, bahwa mungkin sama seperti hal apa yang dikatakan Yusuf di Kejadian 50 ayat 20, bahwa kamu merancangkan hal-hal yang buruk, iblis merasakan hal-hal yang buruk selalu, tapi Allah mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi kebaikan. Jadi mungkin pada saat ini kita merasa, kalau kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, itu salah sebenarnya. Jadi saat-saat seperti ini kita tuh bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi di saat-saat kesulitan seperti ini, sebenarnya apa sih yang ini bosen loh, kok aku udah bosen, udah sepi gitu loh. Jadi gimana ya kalau ada wabah ini, ada saudara atau teman yang kena gitu loh. Dan daripada kita bingung dengan hal-hal seperti itu dan tidak berbuat apa-apa, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin kita bisa bikin satu ya video-video yang
positif. Mungkin kita juga bisa belajar, mungkin belajar bahasa, kita bisa belajar masak, kita bisa membantu orang tua, atau menekuni hobi-hobi yang baru. Mungkin bisa belajar musik, belajar alat musik, belajar menggambar, atau hal-hal yang kalian gunakan untuk membuat kalian lebih baik pada saat musim pandemi ini berakhir. Dan banyak sekali resources yang bisa kalian dapatkan, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, dari buku, dari manapun. Mau tanya teman, mau tanya orang lain, mau tanya papa mama, banyak sebenarnya kalau kalian mau mencari resources itu. Dan hal ini membuat kita melakukan keseharian kita. Dan ingatlah bahwa Yesus itu selalu memperhatikan keseharian kita. Bukan pada kalian melakukan hal-hal besar saja. Tuhan Yesus memperhatikan keseharian apa yang kalian lakukan. Dan sebagai penutup, ini pesan Darmawanti. Masalah pandemi ini bukan masalah harus bertahan tidak kena virus ini, tidak harus jaga kebersihan, harus tetap sehat. Bukan cuma masalah harus bertahan sampai akhir, tapi ada yang lebih penting, yaitu menjadi apa setelah pandemi ini berakhir. Bahwa kita jadi apa sih setelah pandemi ini berakhir? Apakah kita jadi orang yang lebih baik? Atau sebaliknya? Apakah kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya? Menjadi orang yang lebih tabah, orang yang lebih sabar? Apakah kita menjadi orang yang lebih peka terhadap orang lain, lebih peduli terhadap orang lain? Atau kalian malah tidak peduli sama sekali dengan orang lain? Kalian sibuk rebahan, sibuk tiduran aja? Atau kalian menjadi orang yang lebih skillful, kalian punya kemampuan baru, punya bakat, kalian menemukan talenta kalian yang sebenarnya kalian miliki, tapi tidak kalian sadari sebelumnya. Karena percayalah, seperti apa yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu. Segala sesuatu di sini bisa berarti sakit, bisa berarti derita, bisa berarti penganiayaan. Walau kita belum mengerti hal-hal itu sekarang, kenapa kita harus mengalami hal-hal seperti ini? Dari dulu sampai sekarang, Darman juga gak pernah sih berpikir ngalami musim pandemi seperti ini. Kaget, terkejut memang, dan bingung juga, sama seperti apa yang kalian rasakan. Tapi dengan dekat dengan Tuhan, dengan kita juga bisa banyak resources, kita juga bisa baca buku. Ada quotes dari buku yang Darman baca berapa waktu terakhir ini, bahwa ada seorang pengkhotbah dari Inggris bernama Charles Spurgeon. Quotesnya bagus sih untuk renungan kita beberapa waktu ke depan. Apa yang buat kita pikirkan beberapa waktu ke depan. Dia berkata bahwa God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trust His hand, we must trust His heart. Allah itu terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Ia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita tidak bisa merasakan tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Hati Tuhan itu baik. Dia menginginkan yang terbaik buat kita. Bahkan di saat-saat seperti ini, tinggal kita mau percaya atau tidak apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa. Kita hampiri tahtanya, kita doa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami semua Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, di saat-saat seperti ini Engkau tetap menyertai kami, dan Engkau memberikan kami seorang penghibur ya Bapa. Di masa-masa yang penuh ketidakpastian, Engkau selalu ada di dalam hati kami. Kami sadar Bapa, terkadang kami tidak merasakannya ya Bapa. Tapi bukan berarti Engkau tidak ada ya Bapa. Engkau selalu ada. Dan kami mau hanya berpegang padamu ya Bapa. Hal-hal ini, pandemi virus ini membuat kami sadar akan kefanaan kami, akan ketidakmampuan kami ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami sampai akhir nanti, membuat kami kuat, buat kami menjadi orang yang lebih baik, sempurna, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan pengertian pada kami semua, lepas dari keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman ini, sehingga mereka dapat berjalan bersama-Mu setiap hari, dan Engkau bimbing setiap hari kami semua ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ibadah kita udah selesai. Sekarang kita mau doa penutup. Kita sama-sama pejamkan mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami sudah beribadah secara online. Saya percaya Tuhan Engkau memberikan berkat kekuatan bagi kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu turun atas kami dan keluarga kami ya Tuhan. Memberkati Papa Mama, berkati juga seluruh keluarga kami ya Tuhan, dan orang di dalam rumah kami. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilah berkat dimanapun Engkau ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. See you next week. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, tetap sehat. God bless you.